Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Paus Pius ke-10 atau Giuseppe Melchiorre Sarto lahir di Reise, Treviso, Italia pada tanggal 2 Juni tahun 1835 dalam suasana kemiskinan sebuah keluarga petani sederhana. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 18 September tahun 1853. Karir imamatnya dimulai di Paroki Tombolo, Italia, lalu menjadi staf pengajar dan rektor di seminari Treviso. Perannya yang cukup besar dalam seminari ini mengantarkan Sarto menjadi uskup. Ketika menjadi uskup di dioses Mantua, ia banyak membarui kehidupan para imam dan seminari. Ia pun melakukan banyak kunjungan pastoral dan banyak berkhotbah untuk mengembalikan umatnya kepada penghayatan iman yang besar. Keberhasilan karya Uskup Sarto membuat Paus Leo ke-13 mengangkatnya menjadi kardinal. Ia pun melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga sepeninggal Paus Leo ke-13, ia terpilih untuk menjadi paus selanjutnya dengan nama Paus Pius ke-10. Paus Pius X terkenal tegas terhadap aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran gereja dan giat menghidupkan kembali ibadat umat, terutama musik liturgi, penerimaan komuni kudus setiap hari, dan juga devosi terhadap Bunda Maria. Beliau meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus tahun 1914 di Roma dan meninggalkan kesederhanaan yang patut diteladani dengan kata-kata dalam surat wasiatnya, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula." Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Rut, pasal 2, ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 8-11 dan pasal 4 ayat 13-17. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang.
Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus." Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini,
karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersikaplah rendah hati. Ada satu ungkapan, yaitu pintu surga sangat pendek, hanya yang rendah hatilah yang mampu memasukinya. Ungkapan ini menunjukkan tentang keunggulan dari kerendahan hati. Barangkali bagi sebagian orang, rendah hati adalah satu bentuk kelemahan, tapi satu hal yang pasti, yaitu bahwa rendah hati adalah satu kualitas diri yang sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberi peringatan keras kepada sekelompok ahli kitab dan orang Farisi yang hidupnya tidak benar. Sebenarnya, para ahli kitab dan orang Farisi dikenal sebagai kaum intelektual yang religius serta ahli dalam menafsirkan kitab suci dan Taurat. Mereka diharapkan mampu memberi pencerahan dan motivasi kepada banyak orang lewat pengetahuan agama mereka. Tapi yang terjadi adalah hal sebaliknya. Tuhan Yesus tidak mempersoalkan isi ajaran mereka. Tuhan Yesus justru mengajak banyak orang untuk mendengarkan ajaran mereka. Tetapi yang dikritik ialah perilaku hidup mereka yang sangat jauh dari apa yang mereka ajarkan. Mereka tidak saja mengabaikan apa yang diajarkan, tetapi juga membebani orang banyak dengan berbagai tuntutan. Saudara-saudariku terkasih, ada satu hal yang mencolok dalam diri para ahli kitab dan orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan Yesus, yakni ketinggian hati mereka. Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang yang tinggi hati atau sombong. Baginya, orang sombong ialah mereka yang cenderung tidak taat dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita diajak untuk tidak takut bersikap rendah hati. Barangkali bagi sebagian orang, rendah hati dianggap sebagai sebuah kelemahan atau kemunduran. Tetapi bagi kita para pengikut Kristus, kerendahan hati adalah kekuatan dan senjata dalam menghadapi berbagai godaan setan. Oleh karena itu, janganlah malu dan ragu untuk menjadi rendah hati. Inilah jalan hidup yang telah dirintis oleh Yesus bagi kita menuju keselamatan. Semoga demikian. Amin.